hanya dengan memiliki buku ini. Konon katanya, buku ini ditulis oleh seseorang yang sedang kerasukan setan, membawa nasib buruk, bahkan kematian. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka buku-buku bagus. Kayak yang di belakang itu. Kayak yang mana? Yang mana? Itu yang di belakang itu apa sih? Yang mana sih? Yang mana? Oh my god! Buku ini adalah Nevervault Conspiracy. Kayaknya nyemprot deh barusan, maaf ya. Semoga nggak sampai ke kalian. Ini buku apa sih, Jehan? Jangan tanya dong. Beli! Ini buku apa sih, Jehan? Itu adalah buku kumpulan teori konspirasi Dari arsip Neron, makanya namanya The Nevervault, guys. Kalau misalnya kalian belum beli, adalah kerja kerasnya NCC. Dikemas dengan bahasa yang sangat menarik dan mudah, kayak aku ngomong sama kalian langsung. Tapi kalau misalkan buku ini penuh dengan informasi menarik dan juga teori-teori konspirasi yang banget, di video kali ini kita akan membahas tentang buku-buku yang terkutuk. Ini adalah part 2 dari video yang berisikan buku-buku paling terkutuk di dunia. Kalau kalian belum nonton part satunya, tonton di sini. Tapi anehnya, salah satu halamannya, tepatnya di halaman 290, terdapat sebuah ilustrasi setan. Dan karena itu, Codex Gigas ini dipercaya sebagai Devil's Bible atau Alkitab Iblis. Kalau misalkan kalian belum beli ini, beli di e-commerce favorit kalian. Aku udah PO biar dapat tanda tangan aku sendiri. Enjoy, thank you, oke. Mulai dari buku yang menghabisi nyawa ribuan anak bayi, sampai buku yang menjelaskan cara mengerikan untuk berkomunikasi dengan Holy Guardian Angels atau malaikat penjaga suci. Hari ini kita akan membahas buku-buku paling terkutuk di dunia. So without any further ado, let's get to it. Baby and Child Care. Buku yang berjudul Baby and Child Care ini ditulis pada tahun 1946 oleh seorang dokter anak bernama Benjamin Spock. Buku ini termasuk, guys, salah satu buku paling bestseller di abad ke-20. Hanya dalam 6 bulan setelah dirilis, bukunya tuh udah laku 500.000 eksemplar. Dan ketika Dr. Benjamin ini meninggal dunia, sebanyak 50 juta buku berhasil terjual. Bisa dibilang bahwa Dr. Benjamin ini cukup populer dan sangat berpengaruh dalam memberikan panduan kepada para orang tua cara mengurus anak mereka atau membesarkan anak mereka. Nah, tapi banyak juga tulisan dari Dr. Benjamin ini yang menuai kontroversi. Seperti teori bahwa ayah harus ikut aktif dalam membesarkan anak-anaknya. Bayi tidak memerlukan jadwal yang ketat. Dan salah satu yang paling diperdebatkan adalah bahwa bayi itu diperbolehkan tidur tengkurap. Dr. Benjamin itu berpendapat bahwa bayi itu sebenarnya emang harus tertidur tengkurap karena kalau misalkan dia terlentang, bisa aja nih dia choke gitu, tersedak muntahannya sendiri sampai meninggal dunia. Awalnya buku ini mendapatkan persetujuan dunia. Banyak orang yang melihat bahwa oh, dari satu buku ini banyak banget nih insights atau kayak pendapat-pendapat berdasarkan pengalamannya Dr. Benjamin atau penelitiannya Dr. Benjamin yang memang bekerja dengan baik. Sampai akhirnya diikutin semua dan ternyata, guys, setelah saran untuk membiarkan bayi tidur tengkurap itu dilakukan oleh orang-orang, sebanyak 50.000 bayi dilemas karena tengkurap. God damn. Dan dari situ buku ini dianggap sebagai buku yang terkutuk. Next ada Shadows from Walls of Death. Buku yang berjudul Shadows from Walls of Death ini merupakan sebuah karya dari seorang arsitek bernama Dr. Robert Kedzie yang dipublikasikan pada 1874. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih sama buku ini, karena bukunya tuh cuman berisikan kayak bermacam-macam wallpaper dinding yang paling populer dipakai di Amerika pada zaman itu. Tapi ternyata puluhan orang yang sempat berkontak fisik dengan buku ini kehilangan nyawa mereka. Bagaimana bisa? Jadi, menurut para peneliti, 87 dari 100 halaman yang ada di buku ini mengandung senyawa arsenik yang sangat mematikan. Racunnya menimbulkan efek fatal untuk siapapun yang menyentuh ataupun hanya menghirup udara yang keluar dari buku ini. Usut punya usut, ternyata Dr. Robert itu emang buat buku ini sebagai sebuah dokumentasi dari wallpaper dinding yang berbahaya pada zaman itu. Sayangnya buku ini nggak datang dengan
peringatan. Jadi nggak ada tulisan bahwa hey, wallpaper yang terdapat di dalam buku ini adalah wallpaper beracun yang ada di rumah-rumah kalian dan saya kumpulkan sebagai dokumentasi atau penelitian gitu. Enggak, sampai akhirnya banyak banget nyawa yang terenggut. Buku-buku ini kemudian dibakar dan hanya menyisakan 4 buku. 2 di University of Michigan, sementara 2 lainnya disimpan di sebuah tempat yang dirahasiakan. Dan untuk mencegah sampai ada korban lain, saat ini buku yang terdapat di University of Michigan itu setiap lembarnya ditutup atau di cover sama plastik. Next ada The Grand Grimoire. The Grand Grimoire atau yang juga dikenal dengan nama Le Dragon Rouge atau The Red Dragon adalah sebuah buku yang dianggap sebagai salah satu buku paling gelap, paling kuat, dan paling ditakuti di dunia sepanjang masa. Buku ini berisikan pengetahuan mengenai sihir gelap termasuk kutukan, mantra-mantra kuat, serta ritual pemanggilan setan atau roh jahat lainnya. Di dalamnya juga menjelaskan petunjuk cara membuat ramuan ajaib dan jimat magis Mesir. The Grand Grimoire ini dipercaya ditulis di tahun 1521, tapi belum diketahui nih guys sampai sekarang siapa yang menulis buku ini. Konon katanya buku ini ditulis oleh seseorang yang sedang kerasukan setan. Oleh karena itu buku ini sering banget dijuluki Injil Setan, The Satan's Bible. Banyak orang yang percaya bahwa hanya dengan membaca The Grand Grimoire sama aja dengan kita menyerahkan jiwa kita kepada iblis. Di dalam buku ini dijelaskan gimana caranya memanggil iblis maupun raja iblis, Lucifer, dan bagaimana cara kita untuk membuat kesepakatan dengannya. Saking berbahayanya, pihak Vatikan itu mengambil buku ini, melakukan beberapa ritual supaya hal negatif bukunya tidak bisa merugikan siapapun. Dan saking berbahayanya, buku ini langsung disimpan di arsip rahasianya Vatikan. Pengen baca nggak Tika? Mending kamu baca ini Tika, ya kan? Di sini ada cara bikin awet muda betul lagi, tapi jangan dilakukan. Kamu mau nyuruh orang, wah, serem. Di sini adanya materi neror yang diturunin sama YouTube, nggak boleh naik, ya kan? Terkutuk kan berarti video itu, materi itu dikutuk YouTube. Kita nggak berusaha naikin aja, notifnya ada terus. Kita udah nggak kayak udah, you take it down is okay gitu. Muncul terus notifnya kayak ini di take down loh, ini di take down. I get it, you took it down. Kita mau apa lagi? Makin keselnya kita masukin aja ke buku ini. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada The Book of Abramelin. The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage. Atau The Book of Abramelin adalah sebuah buku sihir yang ditulis oleh seorang Yahudi bernama Abraham pada 1458. Abraham mempelajari ilmu sihir dari seorang penyihir Mesir yang bernama Abramelin. Makanya buku ini dinamakan The Book of Abramelin. Tujuannya Abraham menulis buku ini adalah untuk mewariskan ilmu sihirnya ke anaknya yang bernama Lameh. Di dalam buku Abramelin, Abraham itu menjelaskan semua ilmu sihir, ilmu putih maupun ilmu hitam, menjelaskan mantra-mantra untuk mengubah seseorang menjadi keledai, memaksa roh-roh untuk melakukan apa yang kita perintahkan, sampai panduan cara memanggil malaikat dan setan. Tapi Abraham itu meminta Lameh untuk menggunakan sihirnya hanya untuk kebaikan. Nah, di antara semua sihir yang tertulis nih, semua ilmu sebenarnya yang tertulis di dalam buku ini, ada satu yang cukup menarik perhatian. Jadi ada sebuah penjelasan tentang ritual-ritual rumit yang dilakukan oleh para penyihir selama beberapa bulan dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan The Holy Guardian Angel atau malaikat penjaga suci. Selama 3 hari, sang penyihir itu akan terkunci dalam keintiman yang membahagiakan dengan malaikat. What? Setelah bulan madu mereka selesai, sang penyihir harus memanggil dan menaklukkan semua iblis neraka. Setelah semua prosesnya, penyihir akan mendapatkan kemampuan seperti menemukan harta karun, merapal mantra cinta, terbang, menjadi tidak terlihat, menyembuhkan orang sakit, bahkan sampai membangkitkan orang mati. Nah, banyak yang percaya bahwa buku ini adalah buku yang terkutuk. Hanya dengan memiliki buku ini, makhluk dari alam lain akan menghantui pemiliknya, membawa nasib buruk, bahkan kematian. Ini bukunya mana? Masih ada? Ini ada translated by S.L. McGregor Mathers. Beli apa? Serem banget. Jujur buku yang terakhir ini lumayan menarik. Tapi lebih menarik apa? Iya, benar banget. Lagi benar banget. Ya ampun, aku tuh gak kepikiran sama sekali. Nethervault Conspiracy. Ini adalah buku Allah, bahaya bayar mahal.
kalau aku tunjukin aja nanti bisa di take down lagi nggak sama YouTube kalau misalkan aku tunjukin chapter terkutuk itu? Enggak kali ya? Ini adalah chapter terkutuk guys yang nggak bisa kita naikin di YouTube. Berkali-kali kita coba selalu di take down, bahkan udah di take down pun kita tetap dapat notifnya sampai hari ini. Aneh banget. Coba kita lihat. Tapi kalian bisa baca arsipnya Neror buat video ini yang di take down di buku ini. So get it if you want. Dia nggak terkutuk kok so far. Buku mana yang menurut kalian paling menarik dan buku mana yang menurut kalian kayaknya itu kebetulan aja deh semua hal buruk yang diakibatkan oleh buku itu. Coba komen di bawah buku mana yang menurut kalian lumayan menarik dan bikin kalian tertarik, dan buku mana yang kayak no sih kayaknya aku nggak akan seumur hidup menyentuh buku itu kalau misalkan aku ngeliat. Ya yang wallpaper lah paling masuk akal. Jauh-jauh deh dari buku itu. Neroris, coba komen di bawah juga list apa lagi yang kita harus bahas bersama buat menambah wawasan kita, dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Ini adalah part 2 dari video ini. Mulai dari buku untuk menghabisi ribuan anak bayi. Lekan Kimoa. Iya, bingung aku. Bulan madunya Dagon. Oke guys, dan yang terakhir adalah The Brook.